Pernyataan sikap Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah menanggapi rangkaian kejadian terkait isu ini. Muhammadiyah dalam hal ini adalah LHKP mengutuk aksi kekerasan yang menimpa pembimbing santri PP Al-Fatiniyah Krapia dan menuntut kepada aparat kepolisian dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum untuk menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat. 2. Mengharapkan semua pihak untuk dapat menahan diri sehingga meminimalisasi eskalasi konflik agar tetap tercipta kehidupan yang harmonis di Yogyakarta. Kita tidak ingin terjadi konflik horizontal yang begitu rupa, karena kita tahu juga bahwa perasaan solidaritas itu kemudian muncul akibat kasus hari Rabu yang lalu. LHKP Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan agar dampak peredaran minuman keras atau minuman beralkohol itu bisa ditekan sehingga kejadian yang sama yang terus berulang sejak dulu itu, kami sampaikan tadi, 90% kriminalitas, apalagi itu dilakukan oleh anak-anak muda, itu bermula dari minuman keras. Jadi agar itu tidak terulang lagi. 4. Perlu ditetapkan pengaturan distribusi minuman keras atau minuman beralkohol secara lebih ketat dan tegas di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah berbasis pengembangan pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya yang luhur. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk membangun Jogja sebagai sumber nilai-nilai adiluhung bagi bangsa Indonesia. Demikian secara ringkas apa yang bisa kami sampaikan sebagai bagian dari pernyataan. Kita juga mengapresiasi bahwa sudah ditangkap dua oknum pelaku kepolisian. Saya kira ini respon yang sangat baik karena kemudian Pak Kapolda konon juga langsung bertemu dengan pengasuh PP Puskendar di hari Kamis ya, semalam sampai pagi katanya berdialog untuk membangun dialog antara kepolisian dan teman-teman Banser. Saya kira sebuah langkah yang sangat bagus ya, untuk meredam walaupun Jumat malam teman-teman itu terkeliling ke beberapa titik melakukan sweeping, tapi emosinya sudah bisa ditekan saja. Tetapi ya sebagai sebuah show of force untuk kemudian melakukan peringatan kepada pelaku-pelaku yang lain. Kemudian ada Pak Isnawan mungkin bisa menambahkan. Monggo silahkan ini kemudian lanjutnya ke forum dialog. Kalau itu satu wilayah dengan satu daerah dengan daerah lain itu tidak sama. Jadi kalau misalnya seseorang yang mencermati hal itu, ketika di kabupaten ini longgar, dia akan memilih di sana. Tetapi kalau kemungkinan bahwa di situ itu dari sisi konsumennya lebih sedikit, dia akan milih misalnya yang wilayahnya penduduknya banyak, padat seperti Sleman. Mau menghindar ya ke tempat di mana itu longgar. Jadi hal seperti itu kita sadari sebagai bagian dari masalah. Nah, kita berkepentingan untuk, sebagaimana disampaikan Mas Fani tadi, bahwa Jogja ini punya citra yang sejak tahun 70-an disebut sebagai kota pelajar. Sungguhnya terjadinya sejak tahun 60-an, manakala dimulai dari Muhammadiyah, adanya perguruan tinggi yang besar pada saat itu. Jadi ada mu'alimin, mu'alimat, sementara di utara ada UGM, kemudian Taman Siswa yang saya sebut, yang oleh Sultan disebut sebagai pilar Jogja. Pilar Jogja itu Keraton, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan UGM. Nah, sebagai kota pelajar sejak 60-an, kemudian 70-an, sebagaimana kalau kita lihat perizinan pendidikan perguruan tinggi itu, Jogja memikul predikat itu, dan dengan demikian menjadi tempat tujuan orang belajar dari seluruh Indonesia.
Nah, akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu misalnya ada semacam skeptisisme terhadap hal itu. Bunyinya begini, ada flyer bunyinya begini. Ngapain nyekolahin anak ke Jogja? Khawatir di sana berlatih untuk miras, minum. Itu kan memukul kita kan. Ini luar biasa ini. Jadi kasus akhir-akhir ini kaitannya khusus ya dengan outlet tadi itu memiliki dampak yang besar sungguhnya. Kalau kita sadari itu sebagai bagian dari minuman beralkohol, itu kalau di kota itu justru ya di kota itu paling kuno. Jadi lihat, makasih Mbak. Sejauh yang kami lacak itu 1953 belum ada pembaruan lagi. Jadi belum ada revisi terhadap perdanya. Jadi Perda Kota Jogja nomor 7 tahun 53 itu 53, bayangkan. Sejumlah bolong-bolong itu memang ada di sana. Kajian kita lebih lanjut kita akan sampaikan nanti belakangan, ini sedang digodok oleh tim bagaimana ke semuanya. Jadi ini kalau di kota itu Perda 753 mestinya itu ada turunannya, kita belum sampai ke sana. Kemudian kalau Kulon Progo itu Perda 11 tahun 2008, Sleman Perda 8 2019, Gunung Kidul Perda 4 2010, Bantul Perda 4 2019. Jadi yang agak mutakhir, agak baru itu Bantul dan Sleman. Artinya baru itu berarti perda itu sejumlah hal itu menyesuaikan dengan kondisi mutakhir, termasuk hal ihwal terkait dengan barangkali jenis, barangkali tata kelola peredarannya. Karena kita tahu bahwa begini, terkait dengan peredaran minuman beralkohol itu yang terlibat di sana itu banyak. Ada importir, sungguhnya juga ada eksportir. Lalu ada pedagang besar, kemudian ada distributor, lalu baru kemudian penyalur yang kita tahu antara lain outlet 23. Itu sungguhnya di ujung saja yang berdekatan langsung dengan konsumen. Di atasnya itu sangat banyak dan itu aturannya bukannya beragam, tapi menjadi beragam karena perdanya sesuai dengan wilayah daerah lingkupnya itu berbeda-beda. Jadi sambut dengan bukti saja. Hari Rabu kemudian terjadi kasus penusukan yang diduga kuat itu saja nih salah sasaran pada pembimbing santri itu dan dilakukan oleh mereka yang mampu. Ini sekali lagi membuktikan bahwa minuman keras itu dampak buruknya itu sungguhnya luar biasa dan bukan hanya kalau kita menyebutnya itu membuat kerusakan akal dan ya akal budi begitulah. Terbukti dari bahwa mereka yang mabuk yang kemudian meminum minuman keras itu kemudian kehilangan kendali diri begitu rupa dan kasus-kasus kejahatan itu 90% di dalam rilis itu kami sampaikan itu dimulai dari minuman keras dulu, minuman beralkohol. Jadi itu membuktikan bahwa ketika seseorang mabuk maka dia tidak lagi memiliki pertimbangan yang sehat, pertimbangan yang wajar sebagaimana mestinya seorang manusia yang ketika melakukan sesuatu adalah melakukan sesuatu yang secara nalar bisa dipertanggungjawabkan. Maka kami LHK yang dari istilahnya, dari namanya Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik menyatakan keprihatinan, satu, menyatakan bahwa penanggulangan atau upaya mengeliminasi begitu rupa itu harus terus dilakukan meskipun itu sebagaimana disampaikan Pak Fani
tidak bisa sepenuhnya dilakukan atau tidak bisa 100% dilakukan, bukan apa-apa, tetapi karena memang ada sejumlah kepentingan yang terkait di sana. Nah, dari sisi regulasi kalau kita melihat itu ternyata ada yang menarik ini, teman-teman sekalian.